everyone, welcome to Royal News, your one-stop source for all the latest updates around our school. I'm Nicole. Today, I'm joined with a very special guest, an old friend, Kak Ata, who was an alumni and also was the president of the Student Council year 2021-2022. Welcome Kak Ata. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. So, today we have some questions to ask you. So, jadi Kak, sekarang SMA-nya di mana? Sekarang saya tuh SMA di SMA Tarnus Utara, tempatnya tuh di Magelang, Jawa Tengah. Gimana semuanya di Tarnus? Di Tarnus menurut saya cukup rumit, ribet, tapi banyak kesan dan banyak kesannya lah di situ ya. Di situ tersebut bisa disebut sekolahnya semi militer ya. Jadi kegiatan akademis dan fisik itu digabung dan dijadiin satu. Jadi lumayan sulit ya. Kalau boleh tahu ya Kak, kegiatannya apa saja ya di Tarnus? Jadi di Tarnus tuh secara singkat nih awalnya bangun jam 5 sholat subuh, lalu dilanjutin olahraga pagi, terus makan pagi, terus apel. Nah apelnya tuh ada 3 kali, ada apel pagi, siang dan malam. Nah setelah apel pagi nih kita baru mengajarkan KBM. Habis KBM kita baru melaksanakan apel siang. Habis apel siang kita makan siang, terus habis makan siang ini kita dapat free time istilahnya dari jam 3 sampai jam 6. Setelah itu kita melaksanakan makan malam. Habis makan malam kita belajar lagi dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu kita baru bisa tidur. Cukup padat ya jadwalnya ya. Jadi setahu aku tuh masuk ke Tarnus itu lumayan sulit ya, apalagi banyak ketentuannya. Gimana proses masuknya Tarnus buat Kakak? Jadi dalam prosesnya nih dibutuh 3 aspek ya. Ada kepribadian, fisik dan akademis. Jadi secara akademis nanti dilihatin nilainya, terus pengalaman yang dialami oleh orang tersebut yang mungkin bisa jadi nilai plus untuk kita untuk masuk ke TN. Terus nanti dilihat kepribadiannya ini kayak nanti dijalanin psikotes ini pokoknya dari tes itu bisa kelihatan berapa waras lah orangnya ini. Terus fisiknya bisa dites dari kesempataannya gitu. Lumayan susah ya, banyak syarat-syaratnya. Nah, sekarang balik ke masa Kak Ata di RWS. Jadi gimana pengalaman di sekolah ini? Pengalamannya Kakak di sekolah ini? Pengalaman saya di sekolah ini ya cukup banyak kenangan-kenangannya. Saya kenal banyak sama guru-guru yang dulu, sampai mungkin guru-guru yang sekarang yang masih ada di RWS. Di RWS menjadi tempat belajar saya, tempat dimana saya bisa bereksperimen lah untuk diri aku sendiri gitu. Jadi di sini tuh saya belajar jati diri saya di mana gitu. Oke, berkaitan dengan pengalaman Kakak di RWS, as we all know, Kak Ata tuh dulu ketua OSIS. Betul. Gimana pengalamannya dan gimana Kak Ata sebagai ketua OSIS? Jadi sebagai ketua OSIS ini mungkin jadi salah satu dari kebanggaan saya juga ya. Karena mulai dari situ saya belajar menjadi jadi pimpinan, karena itu juga berpengaruh nanti di TN juga soalnya. Di TN ini kita diajarkan untuk menjadi pimpinan karena kita bibit-bibit unggul anak muda di Indonesia istilahnya. Di sini saya belajar berorganisasi dan mungkin dari ini juga saya mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang lain ya. Dan mungkin karena di OSIS sekolah ini saya juga ada program T-Rex. Nah di T-Rex ini kita melaksanakan program bahayanya narkoba dan free sex. Di situ kita mengenal banyak sekolah dan di situ saya bisa berkomunikasi dengan orang lain yang biasanya tidak saya lakukan. Lalu
mungkin ini jadi salah satu kemampuan tersembunyinya RWS ya. Karena walaupun ruang lingkupnya tidak terlalu besar, tetapi mungkin gara-gara itu jadi kita bisa kenal satu sama lain lebih dekat. Jadi kita tuh istilahnya merasa jadi keluarga. Jadi memiliki peran ketua OSIS itu emang bisa belajar banyak ya. Ya, thank you for all of your efforts as ketua OSIS. Nah, tadi Kak Atta juga sebut program. Nah, dulu pas Kak Atta jadi ketua OSIS ada gak program yang gak sempat dijalanin? Sebenarnya ada beberapa ya. Waktu itu saya dengan pembinanya nih Miss Heru berencana masuk istana Merdeka. Tapi pas kita telepon tuh ternyata wah ini nggak bisa, kita malah disuruh ke Istana Bogor malahan. Terus ada setelah T-Rex kita berencana tuh membuat, tapi ini juga gara-gara faktor waktunya kita juga sih, karena kita sebentar lagi kita lengser kan, ganti ketua yang baru. Terus pokoknya saat ini tuh kita berencana membuat organisasi OSIS se-Bekasi atau sebagian dari Bekasi lah istilahnya. Itu mungkin beberapa program dari banyak yang nggak bisa terlaksana ya waktu itu. Oke, yang terakhir, bentar lagi kan bakal ada pemilihan anggota OSIS dan juga ketua OSIS baru. Kata ada kata-kata motivasi ataupun saran bagi adik kelas yang mau jadi anggota OSIS? Motivasi dan saran ya. Untuk saran ya, kalian tetap bertanggung jawab aja atas kelakuan kalian. Terus ya maksudnya jaga kelakuan juga, dan jangan patah semangat kalau misalnya kalian gagal nih di OSIS. Jangan jadikan itu kayak wah ini saya orang yang gagal nih, nggak bisa. Soalnya lagian cuman OSIS SMP doang sih, bisa lanjut ke hal yang lebih besar ke depannya. Tidak ada kegagalan tanpa hikmahnya gitu loh. Jadi nggak usah ragu, pokoknya be yourself aja lah, confident aja, nggak usah ragu-ragu kalau menghadapi sesuatu yang ribet atau rumit. Hal itu pasti lewat nanti akhirnya. Mungkin itu aja. Ya, thank you Kak Atta for your words. Juga terima kasih atas kehadirannya dan juga bincangannya hari ini ya. Masih. That's it for today's news. Remember to stay focused, study hard, and keep supporting each other. That's all. Have a great day, rulers. Labda Jaya. Nirwasita.